Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Febrial Rizky, NIM 2019 151 160 dari kelas 5F, Prodi Pendidikan Jasmani, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal penjas adaptif episode ketiga. Yang pertama adalah pengertian tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk orang yang mengalami gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini terbagi menjadi dua, yaitu buta total dan yang masih bisa mempunyai sisa penglihatan. Lalu yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah di mana kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada sistem pendengarannya. Yang ketiga adalah gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi bahasa ekspresif yang sulit berbicara, dan gangguan bahasa reseptif ekspresif, campuran yang membuat sulit memahami bahasa. Yang keempat adalah tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Lalu berikutnya ada tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang, dan dalam fungsinya juga mengalami gangguan. Yang berikutnya adalah tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosinya, yaitu KESBEL atau kesulitan belajar. KESBEL ini adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajarnya. Berikutnya ada ADHD. ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang anak sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak. Berikutnya ada autis. Autis merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosial anak terganggu. Yang berikutnya ada tunaganda. Tunaganda adalah individu yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelamin ataupun lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak dapat diatasi dengan suatu pendidikan khusus. Untuk soal yang kedua adalah berikan satu contoh bagaimana cara melakukan adaptasi atau penyesuaian melalui modifikasi kurikulum umum yang kemudian diubah dan disesuaikan untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut saya, dalam kaitannya dengan model modifikasi, berarti cara pengembangan kurikulum, di mana kurikulum umum yang diberlakukan bagi siswa-siswa normal diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Contohnya modifikasi proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan anak yang mengalami kebutuhan khusus tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.